guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Memang saya sangat bahagia karena channel Dunia Sahabat Sawit dan Karet atau Dunsaka ini sudah mulai, saya melihat para petani ini sudah mulai banyak komentar di bawah video ini dan memberitahukan harga di daerah masing-masing, sehingga masing-masing petani ini bisa cross check harga di daerahnya dengan harga daerah lain. Itu adalah informasi yang sangat penting, yang sangat bagus sekali. Saya senang sekali melihat hal ini. Contohnya kita lihat di sini ya. Ini saya lihat di HP saya, di bawahnya di sini ya. Ketika saya upload video, mereka dibilang di sini hari ini 11 September saya jual di pengepul 6.500, minggu lalu maksudnya 6.200, berarti itu per kilo. Ya, terus ada lagi di tempat saya tanggal 10 kemarin harga karet 7.500 di Handil, Terusan, Kalimantan Timur, Kaltim, ya. Jadi mereka sudah mulai ya memberikan informasi-informasi ini yang saya harapkan supaya masing-masing daerah itu mengetahui berapa harga karet di daerah itu. Jadi bisa meng-cross check. Dan itu cross check yang cukup bagus. Cross check yang paling tepatnya adalah di Saikom. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu nanti sebenarnya saya sudah pernah sampaikan, dan di komentar ini ada lagi yang minta saya untuk mengulanginya. Nanti vlog yang akan datang akan saya ulangi lagi bagaimana cara mengecek di Saikom sehingga kita bisa tahu harga karet hari ini. Setiap hari kita bisa mengikuti terus berapa perkembangan harga karet dunia. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, ini komunikasi yang cukup bagus. Nah, di Jawa 7 sampai 10.000 ya. Nah, ini banyak sekali. Di Palembang itu 7.500 ya, 7.500. Nah, ini adalah suatu komunikasi yang sangat baik. Saya mengharapkan seperti itu. Jadi masing-masing daerah yang tadi saya katakan itu dari Kalimantan, Jawa, Sumatera itu ada satu tempat wadah untuk mereka komunikasi untuk memberikan informasi masing-masing. Dan sekarang YouTube saya itu sudah mulai arahnya ke sana. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih, sebenarnya mau saya jawab ya pertanyaannya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, di sini juga ada tumbang ganti sawit. Kerja kebun sawit gak ribet, biar harga murah, badan gak hancur, kerja sawit ringan. Nah, gitu. Ya itu hak beliau. Silakan saja sih, tidak masalah. Ya, mau sawit maupun karet itu adalah keputusan dari kita. Terus di sini juga ada yang komentar, tadi saya lihat komentar dia menanyakan, ini dia ya. Sekarang pabrik keram rubber di Indonesia dibeli investor dari Thailand dan Singapura. Ada apa dengan pabrik karet di Indonesia, Pak? Nah, sekarang ini mengenai pabrik karet, mungkin yang lalu iya, tapi sekarang saya rasa tidak. Kenapa? Ada pabrik-pabrik karet yang mau dijual keluar dari investor di Thailand maupun ya yang pun di luar lah. Mereka justru tidak mau lagi untuk invest di Indonesia. Pasti ada alasannya. Katanya karet di Indonesia itu tidak pernah stabil. Sering terjadi persaingan ketat antara pabrik satu dengan pabrik yang lainnya. Tujuannya untuk apa mereka bersaing? Untuk mendapatkan bahan baku, untuk menghidupi pabriknya, industrinya. Karena sekarang karet di Indonesia semakin lama semakin sedikit, bukan bertambah. Karena banyak petani dari karet itu mereka beralih ke komoditas lain. Ada pinang, mungkin ada yang ke petani jagung, ada yang ke tebu, ada juga yang ke sawit. Yang paling dominan adalah sawit. Sekarang adalah yang paling dominan adalah sawit. Karena sawit itu kerjanya lebih ringan. Yang mendodos bukan mereka, tapi diupahkan kepada orang lain. Tapi kalau karet diupahkan kepada orang lain, itu rugi. Karena karetnya itu bisa dicuri dan dijual ke orang lain, kan gitu. Jadi pemiliknya bisa rugi. Sehingga untuk deres karet itu mereka harus turun sendiri. Hujan, badai, apapun,
seluk-beluk kesulitannya mereka juga harus turun sendiri. Tapi kalau sawit tidak, tanam bisa upah ke orang lain, perawatan juga orang lain, dan itu nampak hasilnya. Satu tandan itu nampak, berapa yang didodos nampak semuanya, berapa tandan yang dapat. Itu mungkin kehilangannya akan minim, tapi tidak juga. Ada juga yang hilang malam-malam dicuri orang. Semua memang ada risikonya, baik sawit maupun karet, apapun semua pasti ada risikonya. Bahkan para pembeli, pembeli dari pabrik-pabrik ban besar tidak membeli karet di sini. Kemana? Ke Thailand. Kenapa? Harganya lebih murah, kualitasnya pun lebih bagus dari Indonesia. Maka mereka kualitasnya bagus, kuantitasnya juga banyak, lebih murah lagi. Di Indonesia kualitasnya kalah. Kenapa kalah? Banyak kontaminan di dalamnya. Kalau di karet di Thailand ini jauh lebih bersih. Kenapa? Karena diatur oleh negara. Negara bahkan mengatur bahwa mereka harus pakai pengental yang seperti ini, mereka harus menggunakan seperti Indonesia kan tidak. Ada yang pakai asam semut, ada yang pakai cuka biasa, ada yang pakai air baterai, ada yang pakai berbagai macam nenas dan sebagainya untuk menjadi pengentalnya, sehingga kualitasnya itu beraneka ragam, berbeda-beda. Makanya harga dengan pengental yang kurang bagus, harganya pun persaingannya ketat, dan inilah yang membuat para investor itu tidak mau lagi datang ke Indonesia. Ditambah lagi, kita orang Indonesia, para petani itu pelan-pelan beralih ke sawit atau ke komoditas lain dan mulai menebang karetnya, sehingga karet di Indonesia atau kebun karet di Indonesia semakin lama semakin sedikit, lateknya pun sedikit. Kalau mereka invest di sini harus mencari bahan baku, mungkin harus cari ke Afrika, ke Thailand. Itu memerlukan kos yang besar. Lebih baik mereka langsung ke Afrika saja atau ke Thailand saja, investornya kan lebih murah di sana. Itulah sebabnya bapak-bapak kini tidak segampang itu untuk menjual pabrik karet dengan harga karet yang begitu anjlok, ya. Itu terjadi fluktuasi negatif harga karet di dunia secara global, maka sangat sulit kita untuk menjual pabrik karet. Demikian ya Bapak, terima kasih atas sarannya, atas kritikannya, atas pertanyaannya. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan menjadi orang yang luar biasa.